Sneakers, ya itu adalah nama simpel yang menjadikan nama bisnis di kelompok kami, Hola Sneakers, yang terdiri dari kata Hola dan juga Sneakers. Kata Hola sendiri berarti kata halo, dan juga Sneakers berarti pecinta ataupun pemakan snack. Dan disinilah kami mengambil nama tersebut untuk mengajak para pecinta dan pemakan snack untuk membeli di Hola Sneakers. Maka dari itu di sini kami akan dari kelompok Hola Sneakers akan menyampaikan informasi-informasi terkait bisnis dari Hola Sneakers. Lalu seperti apakah informasinya? Mari simak sampai akhir. Oke, jadi target market penjualan kami itu yang pertama ada frozen food. Itu targetnya itu ibu-ibu dan anak-anak muda. Tapi lebih ke ibu-ibu sih, karena kita pikir ibu-ibu senang beli yang makanan yang bisa bertahan lama di kulkas, mudah digoreng, mudah dimasak untuk bekal anak-anaknya dan lain-lainnya. Setelah itu ada mie Ricis. Ini targetnya semua kalangan umur, tetapi lebih ke anak muda ya, karena ini mie saat ini sedang viral, sedang banyak yang cari, jadi lebih ke anak muda yang ngikutin tren lah. Setelah itu lanjutnya ada French Fries, masuk ke semua kalangan umur juga, dari anak-anak sampai orang dewasa. Selain itu ada kita jualan corn dog, sosis, sotang, itu lebih ke anak muda, anak-anak untuk makan cemilan gitu. Setelah itu ada yang terakhirnya ada es lilin. Ini berbeda dari yang lainnya. Kalau es lilin kita lebih ke langsung anak-anak kecil, seperti di lingkungan rumah sekitar kita itu banyak anak kecil, jadi kita menawarkan langsung karena anak kecil tuh lebih tertarik sama yang es gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke harga pokok penjualan atau HPP. Jadi sebelumnya karena kita menjual banyak produk, jadi saya akan menyebutkan satu-satu dari HPP produk tersebut. Yang pertama tuh frozen food, itu kita menjual cireng, itu HPP-nya 13.000. Ada sotang 30.000, nugget oye 24.000, otak-otak 26.000, dimsum ayam 20.000, tahu bakso 15.000, kebab mini 25.000, sprinkle french fries 32.000. Selanjutnya itu ada HPP mie Ricis, itu 8.000 per piecesnya. Setelah itu ada HPP french fries, yaitu 6.811 rupiah per pieces. Selanjutnya ada HPP corn dog, itu 9.000, kebab patty 11.000, kebab sosis 7.000, hotang moza 8.000. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada HPP es lilin, yaitu 310 perak. Selanjutnya adalah proses bisnis dari Hola Sneakers. Jadi Hola Sneakers ini kami bukan hanya menjual satu produk, tetapi lebih dari satu produk. Yang pertama, kami mencoba menjual frozen food. Lalu disinilah kami menghubungi supplier yang ada di Balikpapan dengan memiliki harga yang lebih murah. Kemudian kami kerjasama dengan supplier tersebut untuk menjualkan produk dari supplier. Kemudian produknya ada dimsum, ada cireng, ada sotang atau sosis kentang, ada sosis, nugget, tahu bakso, dan sebagainya yang berhubungan dengan frozen food. Itu kami jual. Kemudian dari situ mengalami peningkatan kian hari, tetapi 2 minggu berikutnya mengalami penurunan dan ada permintaan untuk dikukus dan juga digoreng. Nah, dari situlah kami akhirnya membuka suatu ide untuk menjual french fries yang digoreng dari frozen tersebut. Kemudian juga ada mini pau yang digoreng, kemudian juga ada cireng yang digoreng. Kemudian dari situlah juga mengalami peningkatan omset dan akhirnya mengalami penurunan juga. Dan dari situlah kami mencari ide lagi, apa lagi yang harus kami jual untuk bisa mendapatkan omset yang lebih banyak dan keuntungan pastinya. Lalu kemudian dari situlah kami mengurangi
pengeluaran dengan cara bekerja sama dengan toko yang menjual street food seperti kondok, hotang, kebab, burger, dan sebagainya. Dari situlah kami kerjasama sehingga tidak mengeluarkan modal, dan dari situlah mengalami peningkatan penjualan hari kian hari, kemudian berjalan sekitar 1 minggu lancar, dan 1 minggu mengalami penurunan. Ternyata konsumen kami tidak lagi menginginkan street food yang seperti itu. Lalu disitulah kami akhirnya berpikir lagi untuk mencari ide bisnis apa lagi yang bisa menghasilkan pengeluaran sekecil mungkin tetapi mendapatkan pemasukan yang lebih banyak. Kemudian akhirnya kami memutuskan untuk menjual es lilin, di mana peluang kami adalah anak kecil dan di tetangga rumah kami banyak anak kecil di sekitar rumah, sehingga kami menjual es lilin yang memang modalnya cukup murah dan cukup sedikit dibandingkan dengan produksi yang lainnya. Kemudian juga hasilnya produksinya pun juga banyak, dan dari situ kami mendapatkan pemasukan dan menambah omset saat ini. Hingga omset yang kami dapatkan di penjualan Hola Sneakers senilai Rp562, yang mana Rp562.000 itu terdiri dari 341 frozen food and ready to eat, kemudian juga 68.500 dari es lilin, 108.000 yang disusul dengan menjual french fries dan juga menjual street food sekitar 44.500 omsetnya. Lalu seperti apakah profit yang kami dapatkan dari penjualan di Hola Sneakers? Selanjutnya yaitu profit dan bahan baku. Jadi untuk profit ini yang kita dapatkan senilai Rp222.701. Oke, selanjutnya itu nilai bahan baku. Yang pertama ada tempat packaging kentang warna coklat. Di sini ada 13 pieces. Jika dikali 1.500 maka senilai 19.500. Lalu di sini ada 2 plastik putih seperti ini. Satu begini 10.000. Jadi 2 jadi 20.000. Lalu di sini ada sisa saus keju. Kita rata-rata kan harganya 15.000. Lalu di kulkas ada sisa stok es lilin, yaitu ada 34 pieces sisa stok, dikali 2 jadi 68.000. Jika ditotalin semuanya, nilai bahan baku ada senilai Rp122.500. Oke, jadi sekian penjelasan mengenai penjualan produk-produk kami. Banyak manfaat dan pelajaran yang kami dapatkan, seperti kami belajar untuk berpikir bagaimana mencari peluang, bagaimana cara untuk berkomunikasi baik dengan orang, bagaimana untuk menarik perhatian konsumen, belajar berpikir, mengembangkan pikiran kita. Pokoknya banyak yang kami dapatkan dari tugas ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.